merupakan hatchback perkotaan, merupakan city car bermesin Xenia atau Avanza, merupakan hatchback yang tidak punya saingan di kelasnya. Ini adalah Daihatsu Sirion generasi kedua. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sirion, hatchback yang begitu masuk ke Indonesia tahun 2007 tidak terlalu disambut meriah. Mungkin ini hubungannya dengan bentuk yang mirip seperti siput atau keong atau bekicot. Ya maklum, di Indonesia ini desain merupakan segala-galanya. Seperti love at first sight kalau melihat cewek-cewek. Dan hukum ini masih berlaku hingga sekarang. Oke, lanjut ke Sirion. Sirion generasi pertama ini merupakan generasi kedua apabila dilihat secara Daihatsu global. Karena cikal bakal Sirion berasal dari Daihatsu Storia yang sudah muncul tahun 1998. Namun untuk di Asia Tenggara, Sirion yang dianggap generasi pertama adalah yang ini, yang sebenarnya sudah muncul di Malaysia sejak tahun 2004 dengan nama Peru 2 Myvi. Lama jualan di Malaysia, akhirnya jualan di Indonesia juga dengan nama Daihatsu Sirion tahun 2007. Variannya ada dua, trim D dengan velg 14 inch dan trim M dengan velg 16 inch. Kemudian tahun 2008 muncul trim baru dengan sebutan Femme untuk yang standar dan trim Sirion Drift untuk yang sporty dengan body kitnya. Gimana bisa ngedrift? Lalu lanjut ke generasi kedua yang seperti ada pada video ini. Adalah tahun 2011 sampai 2018 dijualnya. Mungkin ini adalah generasi Sirion yang paling lama penjualannya di Indonesia. Sampai dengan 7 tahun untuk sebuah hatchback perkotaan. Review lengkapnya akan disampaikan oleh mamang-mamang itu. Tapi setelah sejarah ini selesai, karena belum selesai juga. Sejarahnya berlanjut ke Sirion generasi ketiga yang dijual di Indonesia tahun 2018 hingga sekarang. Dan hingga 2023 ini masih dijual dengan versi faceliftnya. Ya, Anda bisa temui Sirion generasi ketiga ini di dealer Daihatsu terdekat Anda. Dan sudah ada reviewnya di channel Motomobi waktu baru sekali keluar. Nah, bahasan sejarahnya sudah habis. Sekarang giliran mamang-mamang itu untuk menjelaskan bagus dan tidak bagusnya Daihatsu Sirion generasi kedua ini. Silahkan mamang-mamang. Are you serious? Nggak serius. Ini adalah Daihatsu Sirion generasi yang kedua. Nah, yang generasi satunya membulat sekali seperti siput. Yang ini nggak begitulah. Soalnya udah ada garis-garis tegas. Seperti di lampunya sudah ada garis tegas. Nah, ini hatchback yang terlupakan gitu ya. Padahal di Malaysia sana sangat tenar sekali. Dengan nama Peru 2 Myvi. Di Indonesia, ini kondisinya adalah CBU harusnya. Cuman CBU dari Malaysia. Mungkin ada beberapa orang yang gengsi mungkin pakai produk Malaysia. Kita nggak tahu kenapa. Cuman padahal ini mobilnya tuh bagus gitu. Nah, ini masih ada bulat-bulatnya. Dia bawain dari yang generasi satunya seperti di sini-sini itu bulat-bulat. Bempernya juga bulat-bulat. Cuman ada beberapa garis tegas juga di sebelah sini. Nah, ini udah pakai fog lamp, udah pakai proyektor halogen dan lampu jauhnya terpisah. Lampu sennya terpisah di bawah sini dan ini lampu kecilnya di bagian cileh. Nah, terus dia pakai grill yang simpel-simpel aja. Ada dua versi kan ya kalau Sirion yang ini pada saat kali keluar 2011, ini tahun 2011 juga. Ada yang tipe Matic manual, dah that's it. Kalau yang pertama kali ada tipe D, ada tipe M, cuman kalau yang versi yang ini cuman ada manual Matic, dah selesai. Oh ya, kalau misalnya suka dengan Sirion ini, kalau lagi ada di Bandung juga bisa dilihat di Instagramnya tuh di sini sama GT Motor Bandung Berry. Nah, bisa dilihat di situ. Kalau misalnya minat juga tanyain aja harganya berapa untuk yang tahun 2011 tipe Matic ini. Ini grillnya simple banget ya, cuman chrome di sini doang. Terus udah gitu dia pakai item-iteman semua dan hanya beberapa saja yang bolong-bolong. Nih bolong, coba di sini sumpel gitu loh. Sumpel, di sini juga disumpel. Cuman sini aja yang bolong, jadi cuman yang perlu-perlu aja yang dibolongin. Dia punya kontur-kontur tipis-tipis aja, terus juga kecelutannya kelihatan tuh 2 buah. Nih dimensinya tuh kompak, santai, kompak banget soalnya.
Terus dia punya wheelbase 2,4, ya sekitar segituan. Mobilnya tuh compact, punya 4 pintu, dalamnya lega. Itulah keistimewaannya Sirion. Seharusnya di Indonesia ini tenar banget, tapi nggak tahu kenapa dia tahu politik sih soalnya. Nah, ini depannya cakram, belakangnya masih tromol, terus juga dia punya ban tuh ring 14, velgnya tuh 14 inch. Dia punya profil ban 175 65. Bautnya T4, iya gampang dicari sih. Ini pasti PCD-nya 400, nggak jauh-jauh. Terus dia punya kayak gini-gini nih, bulat-bulat, masih dibawa generasi satunya tadi yang saya sebutin. Tuh, masih dibawa dia tradisionalnya. Terus dia punya tarikan pintu yang sudah begini, modern. Spionnya juga ada LED sebelah sini ya. Ini jadi berbeda loh dengan hatchback kebanyakan yang setahunnya. Terus dia punya kelas tersendiri seharusnya. 1300 cc sendiri, yang lain 1400, 1500. Kalau nggak langsung turun ke 1000 cc, 3 silinder, atau 1200. Punya kelas sendiri. Mesinnya gampang, nanti saya ceritain mesinnya. Nih belakangnya juga beda sendiri. Dia punya lampu rem yang nenggernya ada di pilar D sebelah sini. Lampunya LED semua, tapi lampu sen sama lampu mundurnya masih halogen. Tapi at least dia paling berbeda sendiri. Nah ini safety nih, soalnya di atas ada Ford Focus juga yang kayak gini, yang ada di pilar-pilar sini. Yang biasanya mobil-mobil biasa ya, itu ada di sini doang. Dah aja, kalau ini sampai ke sini, keren nggak? Sirion loh. Ada rear defogger, antena kecoa sebelah sini, kecerutan, wiper, sensor parkir lengkap. Terus buka pintunya di sebelah sini. Terus di sini ada mata kucingnya, lengkap loh. Terus nah ini masih bawa generasi 1 juga nih. Yang di sini tuh lurus, di sini terus melebar ke arah samping. Jadi kelihatannya tuh kayak kesannya tuh lebar mobil. Ini punya siapa ini? Tuh kan, helm segini. Ya, berarti bagasinya cukup sempit, ini buang. Terus di bawah sini itu ada space saver. Space saver triangle langsung ke body, tapi ini ada peredamnya dikit nih. Ini bagus lah, harusnya. Ada nampannya bisa dibuka tutup, tapi ini nggak ikut ke atas ya. Kalau ini dibuka tuh nggak ikut ke atas karena memang tidak ada talinya, ke sini juga nggak ada. Iya nggak ada. Jadi kalau dibuka gini mestinya gini, cuman ini enggak, dia tetap menjadi nampan yang serbaguna. Kalau misalnya kurang, nah, oh dia nggak flat floor ya, cuman gitu doang. Tuh, dia nggak flat floor sama sekali. Oh, I see. Flat floor. Lurus. Ini karena apa? Si jok pantatnya itu bisa dimajuin ke depan dulu, baru bisa menghasilkan flat floor. Itu loh. Keren sekali. Simple loh, ini bener simple. Kayaknya kalau beli ini pakai gas bengkel gitu aja. Udah, kelihatannya tuh kayak yang kuat banget, makanya jadi mobil operasional kalau di Malaysia. Ya mobil Sirion sih, emang keras-keras semua, walaupun CBU dia keras semua. Ini juga, ini sebetulnya keras, cuman karena ada kulit itu dibungkus ini. Keras semua jadinya. Speaker, terus joknya itu kayak gini ya, nggak terlalu empuk-empuk amat. Sandarannya flat sekali, nggak ada armrest. Cuman nih, kayaknya ya lega, tuh kan, bener kan? Lega, nggak perlu banyak dikomplain, duduknya tuh enak, walaupun ininya nggak empuk-empuk amat, cuman proporsinya enak, nggak terlalu tegak. Ini juga jauh nih headroomnya. Ini ada 4 jari dengan posisi yang driver itu 172 cm. Pas, jarak jauh ini nggak capek. Terus kaki masih bisa masuk ke dalam gini loh. Nah, enak ini mobil. Sayangnya headrestnya nggak terlalu gede-gede amat. Terus dia nyatu pakai jok pocong gitu, nggak ada armrest lagi. Ini nyimpen barang, cuman ini limited edition ya, nyimpen barang sini doang. Ini juga, ini kan bungkus-bungkusan, aslinya tuh ada di dalam nih. Bungkus-bungkusan. Ya kalau mau nyimpen barang paling di sini.
cup holder cuma 2 di sini, tapi ini nggak sharing walaupun dia bentuknya kayak nyatu sama konsol tengah. Tapi ini nggak sharing, yang depan juga ada lagi. Ini buat gantungan barang. Dah aja. Nggak nyimpen barang tuh susah ya kayaknya di belakang ya. Sirion paling dia nampan belakang, dah aja. That's it. Sama safety belt Isofix. Tapi enak duduknya. Walaupun mobilnya kecil, iya. Nah, bukannya lebar sekali. Hampir 90 derajat. Masuknya pasti gampang kalau kayak gini. Ada power window nih, auto down. Untuk depannya doang, yang lainnya biasa aja. Terus joknya, ya ini dia. Sirion tuh sebetulnya mobil yang enak, cuman joknya ya standar sekali. Bahkan side supportnya tuh kayak flat, lihat. Flat, tidak terlalu empuk, padahal posisinya udah enak, sayangnya di situ. Tapi side support untuk di badan masih oke ya, buat nangkap-nangkap, buat dipeluk gitu sama kursi. Kasihan deh yang lagi jomblo. Terus dia lengkap. Wah, udah ada sandarannya, udah bisa maju mundur, dan ada head adjuster segala tuh lengkap. Enak. Suka. Tuh kan duduknya tuh enak. Walaupun dia nggak ada teleskopik, cuman duduknya tuh udah enak gitu loh. Tuh. Pantesan di Malaysia mobil kayak ginian tuh pada ngebut-ngebut karena memang enak mobilnya. Keras-keras semua, inilah Sirion Daihatsu. Two-tone gini warnanya semuanya keras gitu ya. Modelnya sudah modern, kayak lampu stopan tuh, kontrol AC-nya 1, 2, 3. Yang atasnya untuk pengaturan semburan, lengkap sekali. Sampai ke front defogger, ada temperaturnya, ada rear defogger, ada fan-nya sampai 4 speed di sini, dan ada sirkulasi dari luar ke dalam. Lengkap sekali. Tapi nggak ada heaternya karena ya Malaysia sama Indonesia tuh iklimnya tropis gitu ya. Jadi nggak perlu heater. Hazard di sini, nih head unitnya sudah integrated kayak gini ya. Jadi kalau mau diganti-ganti juga kita harus beli bingkainya lagi. Tapi ini sudah integrated, bisa Bluetooth, MP3, sama compact disc. Ya, berarti CD-nya bisa MP3 juga. Ada USB-nya, tuh ada USB juga sebelah sini. Terus ya ada pencetannya gede-gede sekali. Ini pengaturan volume masih jari-jarian, masih fisik. Nah, terus kisi AC-nya yang kiri kanan sama yang tengah itu beda. Yang tengahnya tuh kotak, yang sebelah situnya bulat. Nggak ada airbag ya? Iya, nggak ada airbag coy. Kuncinya. Nah, kuncinya tuh kayak gini. Batangan doang, dikasih remote sama Daihatsu-nya. Ada Daihatsu-nya juga tuh. Nah, terus speedonya bagus kalau dinyalain kayak Optitron modelnya. Cie, keren ya. Ini mesinnya persis banget yang dipakai sama Avanza K3 VE. Jadi suara mesinnya juga no wonder, sama banget suara mesinnya. Nah, kan? Nah ini si speedonya bagus ya, ada warna-warni, jadi kelihatannya tuh cerah. Ini adalah sebuah Sirion, mobil yang ceria, mobil keluarga yang kecil tapi ceria gitu. Daihatsu juga ada Daihatsu ceria ya. Daihatsu seneng banget bikin yang ceria-ceria begitu. Nah di sini ada MID-nya di tengah nih, cuma bulat kecil, cuman lengkap. Di sini ada fuel gauge-nya, ada posisi indikator matic-nya, ada range-nya dengan bahan bakar yang tersedia. Terus juga ada odometernya. Nah di sini odometernya ada apanya nih? Ada trip A, trip B, odo. Terus sebelah sini pencetannya itu ada range, ada average-nya juga, ada udah average sama range. Cuman 2, cuman ya oke lah harga segini. Tadi bilangnya lengkap ya, padahal nggak konsisten mamang. Dah, ini matic-nya 4 speed doang. Karakternya mirip banget sama Avanza ya. Ini buat nyimpen nih, sini nih, praktisan. Di pintu itu gede banget. Ada tempat cup holder, ada tempat nyimpen lagi di sebelah pinggirnya. Sini ada 2 cup holder, tempat nyimpen lagi. Ini kalau yang manual tuh di sini. Nggak enak banget ya sini. Enakan di sini lah. Jadi tapi kayak minibus kalau di sini. Di sini tempat nyimpen lagi banyak sekali. Sini juga boxnya cukup gede lagi. Terus di atas nggak ada lampunya ya, dengan harga segitu. Lampu kabin, dan di bawah kursi ini masih bisa nyimpen lagi. Speakernya itu nggak ada di pintu, tapi di sini ada 4 speaker sama 2 pintu di belakang. Kita cek mesin dulu sebelum berangkat. Nih, kita cek mesinnya.
Ini tadi udah ceritain Mamang ya sebetulnya ya. Nah ini mesinnya Avanza K3VE. Nah pada saat pertama kali tuh keluar si Sirion generasi 1, mesin itu sama kayak gini. Cuman kalau yang generasi 2-nya udah dicuning ulang. Nambah menjadi 4 HP jadi 90 horsepower dengan torsi segitu. Editor masukin dong. Cuman memang ya torsinya tuh nggak istimewa banget. Kalau Sirion dia lebih mentingin di putaran atasnya sedikit. Kalau Avanza kan di torsinya ya. Tapi kalau ini di putaran sedikit ya sesuai lah dengan hatchbacknya. Nah dia punya mesin ya twin cam 16 valve. Keren sekali. Cuman kita makanya ya kalau di Malaysia ini mobilnya ngebut loh Sirion tuh. Di Indonesia aja kurang taring. Ini emang nggak ada taringnya juga sih. Nah dia disalurkan ke roda depan. Terus sama transmisinya ada 2 tipe, manual sama Matic 4 percepatan seperti yang akan kita review kali ini. Apakah Maticnya enak? Cuman ya nggak jauh beda pasti sama Avanza. Jedak-jeduknya gitu ya, lemot-lemotnya juga ya begitu aja. Tapi yang istimewa dari sini nggak ada. Tapi ngerawatnya jadi gampil. Iya pintar. Yuk kita coba. Daihatsu Sirion, Sirina, Saha gitu ya. Ini mobilnya tuh sangat-sangat raw sekali gitu. Raw-nya tuh raw hatchback yang bisa dipakai kemana aja, nggak perlu mikirin apa-apa. Kayaknya langsung masuk pintu, duduk, langsung gas. Mobilnya tuh tipikal seperti itu, bukan hatchback yang perlu banyak prosedur, ngeliatin ini indikator oli, enggak. Ini duduk langsung gas gitu mobilnya. Untuk di dalam kota mobil-mobil seperti ini sangat cocok karena apa? Visibilitasnya enak, pilarnya kecil, udah gitu kita nggak perlu mikirin apa-apa. Dimensinya tuh mencerminkan kalau kita lagi nyetirnya. Kadang-kadang ada mobil di mana mobilnya tuh kecil tapi krosonya tuh kayak gede banget di dalam, jadi kesannya tuh seperti mobilnya yang lebar, padahal enggak. Kalau ini benar-benar dimensinya segitu, cara nyetirnya juga segitu, jadi gampang dikenalin. Roda kirinya sebelah mana, roda kanannya sebelah mana, kita nginjek apapun di depan itu kelihatan sama Sirion. Memang dia tipikalnya dashboardnya agak tinggi ya, cuman itu nggak begitu masalah karena pengaturan kursinya, head adjusternya itu bisa sangat tinggi juga. Ini posisinya adalah di tengah ke bawah sedikit kalau Mamang. Biasanya kalau Mamang tuh di tengah ke atas sedikit, ini malah di bawah karena saking tingginya si head adjusternya. Ini kalau lagi di Bandung macet tuh macetnya tuh luar biasa gitu ya. Kalau Sirion itu nyantai-nyantai aja, soalnya kelihatan kemana-mana, kiri kanan tuh dengan mudahnya gitu kelihatan. Ini kalau stop and go juga performa mesinnya juga oke nih. Bisa seledak-seledak tuh enak nih mobil. Selimpet gitu enak mobilnya. Ini handlingnya memang bukan yang terbaik ya, cuman udah cukup lah kalau dalam kota. Wah ini kalau cewek sih seneng banget sih nyetir mobil kayak ginian. Mudah sekali gitu loh dikendalikan. Males sekali handlingnya. Untuk sebuah hatchback kayak males. Belok kiri, ya udah deh. Belok kanan, ya udah deh. Terus suspensinya juga, ini dibilang empuk, enggak. Yang depannya empuk, kayak belakangnya tuh nggak seimbang, belakangnya tuh keras banget. Jadi untuk mengakomodir kalau misalnya penuh penumpang di belakang, itu nggak terlalu ngayun, makanya sama Daihatsu di belakang, itu dikasih suspensi yang lebih keras daripada yang di depannya. Coba ya performanya ya, kita pecek habis nih. Wah, asik sih. RPM tingginya asik sih. Torsinya memang nggak segalak Avanza ya. Avanza kan bodinya berat. Ini seharusnya lebih enteng. Torsinya tuh hampir sama. Cuman ini agak emek di bawahnya. Begitu masuk ke 3000 baru mulai dia galaknya. Ngetiknya emang agak clumsy juga. Ini agak males-malesan juga nih pindah giginya. Nih kita tekan. Agak males. Cuman kalau udah kenceng enak nih mobil. Ini dimensinya kompak ya, seharusnya radius putarnya bagus. Cuman kita coba nanti di depan. Wah, gesit sih ini. Dalam kota sih enak banget. Cuman nih dalam kabin
berisik banget. Sampai menggema karena saking tipisnya dan besinya tuh langsung mantul kita merasa menggema di dalam mobil. Ini peredamnya wah bad banget lah. Ini kalau diskorin dia bisa 5 ini dari 10. Jadi motor standar, kenapa motor standar di pinggir itu kedengeran sekali masuk ke dalam. Ini memang ada drawbacknya ya, mobil enak tapi pasti ada plus minusnya. Remnya tipikal Daihatsu yang kalau ditekan tuh ngagetin. Harus agak dalam baru kerasa gigitnya. Jadi kalau ditolak-tolak dikit tuh nggak kerasa ya. Tipikal rem yang sangat raw sekali. Jadi kenapa harus beli Sirion? 1, karena memang suka banget dengan bentuknya, beli aja Sirion. 2, ngerawatnya gampang. 3, spare partnya murah di mana-mana, bisa sama dengan Avanza, tapi kaki-kakinya memang berbeda ya. Mesinnya sama dengan Avanza. Yang 4, nggak khawatir harga jatuh, tapi mobilnya enak. Ya, beli aja Sirion. Terus kenapa nggak harus beli Sirion? Karena nggak suka bentuknya. Terus juga build quality Daihatsu yang walaupun CPU tapi begini amat ya gitu ya. Itu nggak harus lah beli Sirion. Masih banyak merek lain yang lebih bermutu di dalamnya. Overall, mengenai Daihatsu Sirion generasi kedua, mobil yang cocok untuk Anda yang suka mobil compact, namun tidak se-mainstream hatchback lainnya. Peminatnya jarang, ya karena faktor desainnya itu, orang belum tentu suka. Namun di luar itu semua, Sirion merupakan hatchback yang mudah dirawat dan bandel. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mang Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru.